Sambutan Ketua Umum Forum Tanah Air kepada Bapak Tata Cassandra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini, aktivis FTA baik yang diaspora maupun yang aktivis nasional yang ada di Indonesia dengan para tokoh dan para aktivis nasional lainnya. Tidak saja dalam rangka mempererat tali persaudaraan kita, tapi juga kita akan berdialog dan berdiskusi yang diharapkan akan memunculkan ide dan gagasan kita dengan memakai pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE dan berjanji bahwa dalam kepemimpinannya ke depan hal-hal yang dialami oleh para tahanan politik tersebut tidak akan berulang lagi. Tidak ada lagi persekusi yang akan dialami oleh pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahannya, apalagi dilakukan oleh preman seperti yang dialami oleh Forum Tanah Air sebulan yang lalu di tempat ini. Sejauh mana proses dari kasus FTA tersebut yang telah menetapkan 9 tersangka dan memeriksa 30 petugas kepolisian dari tingkat Polsek, Polres hingga Polda Metro Jaya sampai hari ini masih belum ada penjelasannya. Kami dari FTA meminta kepada pemerintah baru Prabowo untuk mengusut tuntas dan memproses aktor intelektual di belakang peristiwa pembubaran acara silaturahmi tokoh dan aktivis nasional yang diselenggarakan oleh FTA tanggal 28 September 2024 yang lalu di tempat yang sama ini, sehingga memberikan gestur positif akan keinginan pemerintahan baru Prabowo untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Tentu rakyat berharap banyak dari pemerintahan baru ini, terlebih setelah mendengar pidato Prabowo. Dalam 100 hari berikutnya, Kabinet Merah Putih akan menghasilkan berbagai aturan dan kebijakan yang akan menentukan arah pemerintahan Jokowi ke depannya. Bukan saja, bukan janji gagasan kosong yang akan diperoleh rakyat dalam 5 tahun mendatang. Dalam diskusi ini kita harapkan dapat memberi sumbangan pikiran, ide, dan gagasan yang menjadi referensi dan acuan dalam membuat kebijakan serta mengambil keputusan bagi pemerintahan baru Presiden Jokowi. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, perjuangan kita sebagai masyarakat madani, civil society semakin berat karena mengingat bahwa Kabinet Merah Putih telah mengakomodasi seluruh kekuatan politik Senayan. Dengan demikian, kekuatan civil society lah yang diharapkan berperan lebih besar menjadi mitra penyeimbang dari luar Senayan dalam memberi kritik, saran, ide, dan gagasan kepada pemerintah. Kita bisa berjuang dengan cara yang berbeda, namun kami di FTA yakin bahwa tujuan dari setiap apa yang kita perjuangkan adalah semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Bagaimana rakyat kita dalam suatu negara yang sudah merdeka hampir 80 tahun ini betul-betul berdaulat dan merasakan kemerdekaannya baik secara individu ataupun kelompok. Rakyat bisa menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Rakyat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kekayaan yang dimiliki oleh negara. Rakyat mendapatkan jaminan bahwa negara hadir untuk membela kepentingan rakyat. Bukan saja untuk saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Dalam perjuangan kita, mungkin ada saat di mana kita tidak berdaya untuk mencegah ketidakadilan. Kita gagal memperjuangkan kepentingan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Namun, tidak boleh ada saat di mana kita berhenti dan tidak mampu untuk memprotes, bahkan melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di masyarakat. Karena kalau bukan kita yang memperjuangkan, lalu siapa lagi? Sekali lagi, atas nama Forum Tanah Air, kami haturkan terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga semua kita di sini mendapatkan manfaat dari acara ini dan hasilnya bisa menambah wacana dan referensi bagi perjuangan kita ke depannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tata Cassandra. Dilanjutkan sambutan Dewan Pakar Forum Tanah Air kepada Bapak Rocky Gerung, kami persilakan. Itu jurus yang nggak diajarin di Magelang, lompat. Oke, teman-teman semua. Ketika pembubaran paksa beberapa waktu yang lalu di forum yang sama, wartawan tanya saya, apa hubungan Rocky Gerung dengan FTA tuh? Sekarang saya terangkan dulu the origins dari Forum Tanah Air. Satu waktu beberapa tahun lalu, Tata, saya ada di New York kasih ceramah untuk membayangkan the near future of the nation itu. Apa yang di masa depan yang agak dekat itu. Sebelum kita ngomong itu, saya pergi ke Blue Ridge Mountain di Virginia. Hiking di situ. Karena ada lagu yang saya suka itu. Country Road. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Blue Ridge Mountain. Take me home, country road. I hear her voice in the morning hours. She calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I got the feeling that I should have been home yesterday. Jadi lagu itu karena saya suka dari awal SMA, universitas, sebagai lagu pendaki gunung, saya pastikan mau datangi tempat itu. Akhirnya saya bertemu. West Virginia ada Blue Ridge Mountain dan ada Shenandoah River itu. Sungai yang kemudian mungkin dia mengalir dari Virginia tembus nyatu dengan sungai yang ke New York itu. Jadi di situ saya mempelajari asal usul perbudakan di Amerika tuh. Di situ pertama kali budak-budak itu dikumpulkan di sebuah port di pelabuhan sungai yang panjangnya mungkin 200 meter lebarnya itu. Di situ ada museum yang mengingatkan kita tentang manipulasi hak asasi manusia, tentang upaya orang kulit putih ini untuk menganggap bahwa kalian itu hanyalah barang the African yang kemudian American African ini. Jadi ide itu juga menunjukkan bahwa ada tanggung jawab dari dunia beradab untuk minta maaf pada mereka yang disakiti hanya karena peristiwa politik itu. Arogansi Amerika masih ada sekarang. Arogansi itu kemudian dianggap sebagai pelindung dari arogansi Israel. Arogansi itu ada di dalam bentuk ekonomi. Arogansi itu juga muncul di dalam bentuk ideologi itu. Tetapi oke, kita anggap bahwa semua orang Amerika sebetulnya diaspora. Diaspora dari seluruh negeri di dunia ini. Nggak ada yang origin ya di Amerika. Yang memungkinkan kita merasa bahwa Amerika itu adalah negara di mana semua orang bisa berpikir apa aja dan tidak ada tuntunan ideologi selain Declaration of Independence itu. Jadi waktu itu saya membaca bahwa Amerika negara yang menghidupkan ide demokrasi justru karena di situ ada pengalaman historis yang panjang tentang perbudakan. Dan beberapa tokoh Amerika yang pertama kali mengucapkan stop perbudakan.
kendati mereka punya budak gitu. Siapa Hamilton punya budak, Lincoln punya budak gitu. Jadi saya mau mencoba memahami kenapa misalnya orang semacam Tocqueville, siapa nama lengkapnya itu, Refli Harun, Alexis Tocqueville yang menulis buku yang Demokrasi in Amerika. Ada Profesor Kusnul sini. Menemukan bahwa demokrasi itu adalah habits of the heart. Demokrasi itu datang dari kebiasaan manusia itu untuk menghasilkan peradaban kesetaraan itu. Dan kita pada waktu itu saya coba menganggap bahwa kita harus hasilkan kembali regain demokrasi di Indonesia. Lalu saya ketemu Tata, ketemu almarhum Aji, beberapa tokoh, Fahmi segala macam. Lalu sebelum saya berangkat pulang ke Indonesia, masih mampir dulu muter-muter Amerika itu, kita ngopi di warung kopi, kebanyakan warung kopi Yahudi lah di situ, di Nyok itu, bagel, ngopi-ngopi. Lalu kita pikirkan apa yang bisa mengikat kita supaya ide tentang Indonesia yang berpikir, ide tentang Indonesia berkeadilan, ide tentang Indonesia yang percaya pada persaudaraan bisa diaktifkan segera tuh. Tentu bagaimana mungkin itu banyak betul intelektual di Amerika, di seluruh dunia. Lalu kita bikin aja forum tanah air tuh. Jadi kata forum itu tidak mengikat secara formal. Siapa saja boleh ikut forum itu. Tanah air tentu untuk mengucapkan janji kita yang ada di luar tanah air untuk kembali ke tanah air dalam bentuk kritik, dalam bentuk proposal perubahan tuh. Jadi dari awal forum tanah air ini diajukan sebagai proposal akademik untuk menandingi proposal-proposal politik, proposal-proposal lembaga survei, proposal-proposal buzzer, segala macam tuh. Jadi betul-betul dimaksudkan dengan awal bahwa FTA itu akan berisi konsep. Karena itu kita kumpulkan. Akhirnya dalam waktu yang tidak lama terbentuk jaringan selima benua ini kan. Jadi itu ide dasarnya itu, the origin of the ideas of forum tanah air itu. Tapi kemudian forum tanah air melihat bahwa ada hal yang lebih konkret yang mesti dilakukan, itu mengawasi kekuasaan. Jadi Anda lihat, bayangin, paradigmnya adalah ideas, tetapi kebutuhan konkret kita adalah mengawasi kekuasaan. Pada itu kekuasaan Jokowi. Jadi ide politik, daily politics, current politics akhirnya juga masuk menjadi kepentingan kita. Itu dasarnya tuh, supaya nggak ada lagi pertanyaan kenapa forum tanah air berpolitik, padahal idenya adalah desain konseptual. Kenapa forum tanah air dihasilkan justru dari Amerika, dianggap ini adalah bagian dari cawe-cawe kaum liberal atau libertarian, bukan. Jadi sebetulnya sejarah ini menunjukkan ada kepentingan dari teman-teman di luar negeri yang tidak mampu mengakses secara real time apa yang terjadi di Indonesia dalam bentuk gosip segala macam. Tapi kemudian karena dibuatkan forum, maka webnya jadi itu. Jadi kita anggap bahwa ini adalah nexus of thought, itu jaringan pikiran yang memungkinkan kita share ideas. Itu dasarnya. Nah, kalau dia berkembang akhirnya sampai dibubarkan, itu pertanda bahwa ide yang hendak kita selundupkan ke Indonesia, ide yang hendak kita investasikan ke Indonesia itu tidak disukai oleh kekuasaan. Kan harusnya kekuasaan berterima kasih karena ada audit eksternal di dalam politik, yaitu dari luar. Mereka cuma ingin audit internal. Mereka yang belajar akuntansi tahu bahwa di audit eksternal justru lebih jujur daripada di audit internal. Jadi mestinya pemerintah menganggap bahwa forum tanah air ini ada sounding board yang memberi semacam kalau tentara bilang army readiness, kesiapsiagaan setiap saat, kan begitu maksudnya kan, ada istilah itu tuh. Jadi kita forum tanah air juga army readiness di dalam ide itu. Tapi kemudian dimusuhi itu, ya mungkin kan ada Refli Harun, ada Edi Mulyadi, ada Pak Gatot, udah pasti itu kan, dan semua hal yang kemudian disinopsiskan sebagai ini bajingan-bajingan yang hendak mengacau negara.
Kan itu yang terjadi ya. Jadi diskurs itu yang hendak kita halang. Jadi kita mau kembali setelah situasi mulai terlihat seolah-olah tertata, kita mau balik lagi. Tadi Pak Tata betul untuk menagih konsistensi dari Presiden Prabowo hari ini. Kabinet merah putih. Awalnya merah putih, tapi baru 2 hari seorang menteri yang dibrief dengan baik oleh pakar-pakar luar negeri ketika di Hambalang, Menteri Desa memakai kop surat Kementerian Desa untuk memerintahkan kepala desa berkumpul di sebuah desa untuk memenangkan istrinya yang sedang kampanye di desa itu. Kan dari awal kita lihat bahwa briefing Prabowo itu tidak dipahami atau sengaja diabaikan oleh menteri itu karena kepentingan individual, karena kepentingan pribadi. Jadi mestinya kalau kita pakai semacam prinsip, paradigmanya adalah rakyat yang diucapkan terus oleh Pak Prabowo. Tetapi paradigma itu tidak masuk karena ada mereka yang berkumpul dalam kabinet itu datang dengan kepentingan pragmatis masing-masing. Ide di briefing intelektual, panggil semua pakar dunia. Salah satu pakar yang ngomong itu adalah perempuan tentang korupsi. Tetapi sang menteri bilang, ya ini cuman kertas ini kan tidak ada anggaran negara itu. Jadi dia nggak paham bahwa kertas itu yang harganya 200 perak ada tanda tangan menteri, efek katastrofi terhadap politik itu tinggi sekali. Jadi bayangin cara berpikir menteri desa itu. Kan mestinya dia ngerti bahwa dia nggak boleh sedikit pun memanfaatkan itu. Tapi dia kan nggak ada uang negara di luar. Tanda tangan dia itu adalah uang negara. Jadi bagaimana kita mau tagih pada akhirnya yang sebetulnya di awal mestinya udah ditendang dia dari kabinet kan. Jadi konsistensi itu yang tidak ada tuh. Nah itu kita mulai melihat bahwa kabinet ini dari merah putih mulai jadi merah pucat. Itu dasarnya. Nah saya balik pada soal kita. Kita mulai melihat bahwa kalau kita perhatikan dalam ya 1 minggu ini spot shot yang diberikan pada Prabowo itu sangat lebar besar. Artinya ada harapan dari rakyat. Bahkan Prabowo terbawa di dalam semacam megalomania bahwa dia akan berpihak pada rakyat. Dan mungkin juga Pak Prabowo merasa bahwa dia harus jadi sosialis pertama di Asia itu. Karena itu gabung dengan BRICS. Dia jadi sosialis pertama di Asia, karena itu makan siang harus ada di situ. Tapi tiba-tiba kepentingan rakyat itu dibatalkan oleh ide beliau lagi yang saya dengar di Twitter lewat Raja Antoni bahwa IKN itu akan diteruskan. Ya orang yang belajar ekonomi tahu bahwa nggak di mana argumen kelayakan dari segi anggaran. Ambisi itu pasti dibatalkan oleh APBN. Nah, kita mulai berpikir bahwa yang tadi disinyalir oleh Pak Tata itu mulai ada blocking di dalam kabinet ini yang diarahkan secara sangat sublim oleh presiden sebelumnya. Kan mulai terbaca di situ bahwa ini kabinet yang sebetulnya diasuh secara remote control oleh Presiden Jokowi. Orang bertanya kan dia udah lengser. Oh iya, tapi aparatnya masih ada di situ tuh. Dan kemampuan Jokowi untuk menagih tukar tambah masih ada di situ tuh. Walaupun kita tahu ya ini sebentar aja selesai sebetulnya. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan pasti ada 2-3 menteri yang langsung di reshuffle. Hitungan saya begitu, nggak usah 100 hari, 2 minggu.